Assalamualaikum Hana. Waalaikumsalam Jihan. Hana, aku mau minta izin nih, mau nanya ke kamu 20 pertanyaan Boleh, silahkan. tentang aib pernikahan ya. Oke. Ya udah, yang pertama itu hmm, apa yang kamu ketahui dengan maksud aib tapi menurut mazhab Hanafi? Yang Hana tahu, pengertian aib menurut mazhab Hanafi itu adalah segala sesuatu yang hilang atau rusak, yang hilang atau kerusakannya itu bukan berasal dari sang pencipta gitu. Dan hal tersebut dianggap sebagai kekurangan, maka hal tersebut disebut juga aib gitu. Kalau contohnya kayak gimana, Han? Contohnya gini, ada seseorang terlahir dengan fisik yang sempurna gitu, seluruh anggota tubuhnya lengkap, tidak kekurangan apapun. Namun semasa hidupnya dia pernah mengalami kecelakaan gitu, dan saat kecelakaan itu terjadi ada bagian tubuhnya yang hilang atau yang cacat gitu. Nah itu disebutnya aib karena sejak lahir dia sempurna, namun cacatnya itu bukan dari sang penciptanya gitu, tapi karena kecelakaan. Berarti kalau misalkan dari lahir itu nggak apa-apa ya? Iya, bukan aib itu. Yang aib itu bukan dari bawaannya gitu. Terus aku pernah dengar nih, Han, istilah hiar. Hiar itu apa sih? Khiyar itu adalah hak untuk memilih apakah seseorang itu akan membatalkan atau melanjutkan pernikahan gitu. Terus aku juga pernah dengar penyakit ratak itu loh yang ada di wanita. Menurut kamu itu apa? Pengetahuan. Setahu aku penyakit ratak itu adalah penyakit atau cacat yang dimana terjadi atau tersumbatnya liang senggama sehingga tidak dapat difungsikan untuk berhubungan intim gitu. Nah, penyakit ini tuh bisa disebabkan karena menumpuknya banyak daging di organ vital wanita tersebut gitu. Oh, terus kalau misalkan selain ratak nih, penyakit apa lagi sih yang biasanya dikhususkan pada wanita itu loh? Maksudnya kayak yang sering di wanita. Gitu. Oke. Setahu aku sih ada yang namanya penyakit Alcorn, ada yang namanya penyakit Afal, terus ada yang namanya istihadoh, ada yang namanya ifdo. Itu penyakit-penyakit yang dikhususkan pada wanita gitu, ada pada wanita. Terus apa aja yang bisa dijadiin hiar fasak dari penyakit-penyakit itu? Ada juga namanya penyakit bakar dan penyakit sunan. Penyakit bakar itu adalah penyakit di mana seseorang itu maaf ya, mulutnya itu mengeluarkan bau busuk, dan yang dimaksud sunan itu adalah penyakit di mana seseorang itu mengeluarkan keringat yang keringatnya itu berbau busuk gitu. Oh. Terus kalau misalkan ini loh kan ada tuh 4 syarat yang tidak dibolehkan dalam jual beli pernikahan. Nah itu tuh apa aja sih, Han? Itu yang pertama wanita gila, yang kedua wanita tersebut memiliki penyakit lepra, terus wanita tersebut mengalami penyakit belang, dan yang terakhir wanita tersebut itu dari kemaluannya mengeluarkan busa gitu. Itu empat Oh gitu. perkaranya. Terus kalau misalkan nih ada seseorang dia tuh udah menikah sama perempuan, tapi perempuan ini ternyata istihadoh. Nah, apakah dia berhak membatalkan pernikahannya dan mendatangi orang yang menipunya untuk meminta maharnya kembali? Gini, pria tersebut berhak membatalkan pernikahan. Nah, tapi apabila si pria tersebut ingin membatalkan pernikahannya itu sebelum dia melakukan persetubuhan, maka si pria itu nggak wajib memberikan mahar ke wanita tersebut gitu. Namun apabila si pria tersebut ingin membatalkan pernikahan setelah melakukan persetubuhan, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu adalah di mana si pria ini tetap memberikan maharnya kepada si wanita, namun si pria ini berhak menuntut ganti rugi kepada
orang yang menipunya gitu. Misalkan mungkin ibu atau ayah dari si wanita itu. Dan yang pendapat kedua itu mengatakan bahwasannya si pria ini nggak harus memberikan mahar karena itu bukan kewajibannya gitu. Terus kalau misalkan nih pada kasus yang sama seperti yang tadi ya Han, tapi bedanya di sini dia tuh mau orang tuanya itu mengakui dan bersumpah bahwa telah mengingkarinya, itu gimana Han? Oh, tentu saja diperbolehkan, berhak si pria ini berhak meminta kedua orang yang telah menipunya ini untuk bersumpah gitu, bersumpah bahwasannya si kedua orang tua si wanita ini tuh telah menipu ataupun misalkan si orang tuanya nggak mengakui ya dia harus bersumpah bahwasannya dia tidak menipu gitu. Terus kalau misalkan lagi istihadoh nih si perempuannya, nah yang suaminya itu boleh nggak tuh? Kalau menurut pendapatnya Imam Ahmad, seorang pria itu tidak diperbolehkan menyentuh atau menyetubuhi wanitanya ketika wanitanya itu sedang istihadoh kecuali dalam keadaan darurat. Nah, terus adapun yang menghalangi kesempurnaan persetubuhan kayak seperti najis pada vagina, itu tuh istihadoh itu atau wanita yang mengalami istihadoh yang disebut mustahadoh itu lebih parah daripada selainnya gitu, daripada yang lain-lain. Maka Kalau oh iya. Terus kalau misalkan penyakit lepra itu kayak gimana ya Han? Penyakit lepra itu penyakit atau cacat di mana muncul bercak-bercak berwarna hitam di sekujur tubuh, dan penyakit ini itu melemahkan organ gitu. Jadi ketika ada seorang yang mengalami penyakit lepra, organ tubuhnya itu lama-lama bisa mengalami kerapuhan hingga organ tubuhnya itu bisa terlepas dan sekaligus mengalami pembusukan gitu. Gitu. Terus nih Han, kalau misalkan kita nih kayak udah punya suami, misalkan kamu, terus pas udah menyentuh itu, terus kamu tahu kalau misalkan dia tuh punya penyakit belang, itu kamu berhak gak sih buat membatalkan pernikahan? Setahu aku, apabila pasangan kita atau misalkan suami kita mengalami punya cacat atau aib seperti yang tadi telah disebutkan, kita berhak untuk membatalkan pernikahan. Namun apabila setelah mengetahui hal tersebut si wanitanya itu menerima dengan ikhlas suaminya tersebut, maka tidak ada pembatalan untuk itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan wanitanya memutuskan untuk tetap membatalkan setelah mengetahui hal tersebut, nah si wanitanya itu tidak berhak menerima mahar yang seharusnya menjadi haknya dari sang suami gitu. Terus apa aja yang bisa menjadi ini loh, apa kayak penghalang gitu dari hubungan seorang pasangan? Kalau untuk apa nih, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kan tadi perempuan udah. Oke, kalau untuk laki-laki itu apabila si laki-lakinya ini gila, terus berpenyakit lepra atau berpenyakit kusta atau penisnya terpotong atau impoten, itu yang bisa menjadi penghalang. Terus aib apa aja nih yang bisa dijadiin syarat atau alasan supaya kita tuh bisa membatalkan sebuah pernikahan? Yang pertama, apabila aib tersebut itu sudah ada dari sebelum terjadinya akad. Nah, jadi kayak untuk memastikan bahwasannya aib tersebut tuh bukan ada setelah akad gitu. Jadi emang udah ada aib tersebut sebelum terjadi akad. Yang kedua, ketika seseorang atau pasangan misalkan suaminya itu belum mengetahui aib tersebut ketika sedang melangsungkan akad nikah. Yang ketiga, apabila ketika si pasangannya itu udah mengetahui gitu, namun ternyata si pasangan itu merasa kok belum bisa ya merelakan kekurangan si pasangannya ini gitu. Yang keempat itu, apabila penyakit atau cacat aib dari si pasangannya ini tidak bisa disembuhkan. Gitu.
Terus kan ini ya, fasak itu kan banyak menurut mazhab gitu. Kalau menurut Imam Syafi'i itu apa ya fasak? Kalau menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud fasak itu adalah pembatalan nikah yang disebabkan karena adanya aib atau kecacatan gitu, atau kenyataan tidak terpenuhinya syarat atau dugaan tidak terpenuhinya syarat-syarat gitu. Oh iya. Terus kalau misalkan ini nih, misalkan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, tapi sebelum akadnya dia sendiri tahu kalau misalkan si perempuannya itu ternyata banci gitu. Dan dia tuh lihat kenapa dia banci itu dari karakternya ada yang menonjol antara laki-laki dan perempuan. Nah, apakah ini itu apa sih namanya? Wajib untuk membatalkan atau gimana? Kalau untuk kasus tersebut apa namanya? Untuk si laki-lakinya ini tidak ada tidak ada khiar, atau si laki-laki ini tidak bisa memilih untuk meneruskan atau melanjutkan, karena tidak dalam hal ini tidak ada yang menghalangi tujuan dari si pernikahan mereka ini, kecuali kalau misalkan pada saat pernikahan ini terjadi itu si laki-laki maaf yang tadi disebut bancinya ini belum jelas gitu, kelaminnya itu perempuan atau laki-laki belum ditentukan gitu, jadi masih dua-duanya gitu. Oh gitu ya. Maka nikahnya batal kalau kayak gitu. Terus nih Han, kalau misalkan si udah nikah nih, tapi si istrinya tuh kayak tahu sebelum berhubungan gitu kalau si suaminya ini tuh kayak punya aib. Nah, gimana tuh? Boleh nggak menggugat? Kan padahal ini tuh perempuannya gitu. Boleh. Jadi apabila aibnya itu masuk ke kategori yang bisa menyebabkan fasah nikah, itu boleh si wanitanya itu mengajukan pembatalan nikah. Namun si wanitanya ini tidak berhak menerima mas kawin, mahar atau mut'ah gitu dari si laki-laki tersebut. Karena si wanitanya ini merupakan pihak yang memfasak gitu, yang memfasak atau membatalkan gitu. Terus misalkan nih kalau si cowoknya ini ternyata impoten, tapi pas digugatnya itu malah dia tuh ini loh kayak membantah gitu. Nah, itu gimana tuh? Misalkan si istri menggugat suaminya karena impoten gitu. Terus si laki-lakinya mengelak gitu ya. Nah, apabila di suatu pengadilan terjadi kasus seperti ini, biasanya sang hakim ini menyuruh si laki-lakinya ini untuk bersumpah bahwasannya dia tidak impoten gitu. Nah, tapi kalau si suaminya ini tidak mau bersumpah, maka hak untuk bersumpah diserahkan kepada si istrinya gitu. Nah, tapi si hakim ini memberikan tenggat waktu untuk membuktikan kepada si laki-lakinya ini, tenggat waktunya selama 1 tahun untuk membuktikan bahwasannya dia itu tidak impoten gitu. Nah, hal tersebut tuh seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah ini Umar radhiyallahu anha gitu kan. Nah, itu selama 1 tahun, apabila 1 tahun telah berlalu, si wanitanya ini berhak gitu mengajukan gugatan yang kedua gitu. Nah, bila si suaminya ini masih tetap tidak membuktikan gitu, si suaminya ini harus bersumpah. Nah, kalau si suaminya nggak mau bersumpah juga, ya udah istrinya harus bersumpah. Nah, si suaminya ini atau enggak misalkan suaminya ini mengakui gitu, misalkan iya bahwasannya saya tuh impoten gitu. Nah, itu si wanita itu memiliki hak untuk memfasah si suaminya ini gitu. Jadi udah sejak ya sebenarnya ya. Tinggal dicontoh. Betul. Terus nih apa aja sih syarat untuk mendapatkan hak pengajuan gugatan?
menurut mazhab Hanafi. Ya, syaratnya itu seseorang yang menggugatnya itu tidak boleh memiliki aib atau cacat yang serupa seperti yang digugat gitu. Sehingga dia tuh punya hak untuk menggugat yang bersangkutan tersebut gitu syaratnya. Oke nih pertanyaan terakhir ya. Kalau misalkan di Indonesia sendiri, tadi kan udah ngebahas Islam nih, di Indonesia sendiri tuh ada nggak sih hukum yang mengatur tentang hal tersebut gitu? Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di pasal 22 itu dijelaskan tentang masalah perkawinan. Di situ udah tercantum. Oh gitu. Oke deh, aku ngerti. Makasih ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Selesai juga berarti nih kita wawancaranya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Hana. Waalaikumsalam. Terima kasih Jihan. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jihan. Halo, Waalaikumsalam. Kak Jihan, jadi hari ini Hana mau wawancara nih. Jadi ada 20 pertanyaan yang harus Kak Jihan jawab. Apakah Kak Jihan siap? Ya, bismillah, saya siap. Oke, kita mulai ya. Materinya tentang mahar dan mas kawin. Pertanyaan pertama, apa yang Kak Jihan tahu mengenai pengertian mahar menurut istilah dan bahasa? Kalau menurut bahasa itu, mahar itu sama dengan mas kawin. Sedangkan kalau menurut istilah itu, sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bukti bahwa dia itu niat untuk menikahi si perempuan itu gitu, calon istrinya. Nah, tadi kan Kak Jihan udah kasih tahu nih apa pengertian mahar menurut istilah dan bahasa. Nah, selanjutnya nih, kalau menurut tafsiran Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 1984, apa sih pengertian mahar yang Kak Jihan tahu? Yang menurut Undang-Undang Islam ya, menurut Undang-Undang Islam itu pembayaran perkawinan yang wajib dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanitanya pada saat perkawinan diakad nikahkan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa hukum mahar dalam Islam menurut Imam Syafi'i? Menurut Imam Syafi'i itu mahar itu wajib ya hukumnya. Jadi diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bukti bahwa dia telah mau untuk menguasai seluruh tubuh dari istrinya itu gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya Kak? Ya, pertanyaan berikutnya. Apa isi pasal 35 permasalahan mahar dalam kompilasi hukum Islam yang Kak Jihan tahu? Jadi di pasal 5 ayat 35 itu ada 3. Yang pertama itu permasalahannya ya. Suaminya yang mentah istri setelah berhubungan. Kemudian wajib membayar mahar. Karena sudah berhubungan ya gitu. Kemudian yang kedua itu suami meninggal karena setelah berhubungan dan seluruh maharnya itu wajib diberikan kepada istrinya gitu. Kemudian yang ketiga itu terjadi cerai setelah berhubungan dan mahar belum ditetapkan, maka suami wajib bayar mahar misil atau sepadan. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya nih, Kak. Apa isi pasal ke-38 masalah mahar pada kompilasi hukum Islam yang Kak Jihan tahu? Pasal ke-38, Kak. Jadi ada 2 ya. Yang pertama itu apabila mahar ini yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tapi wanita ini ikhlas gitu mau menerima, maka dianggap lunas maharnya. Tapi yang kedua ini apabila istri menolak mahar yang cacat, maka suami harus mengganti dan mahar ini dianggap belum lunas gitu. Menurut pasal 38. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya nih Kak. Nih,
sebutkan dasar hukum mahar dalam Al-Quran yang Kak Jian tahu, apa aja? Yang aku tahu itu ada di surat An-Nisa ayat 4, ayat 20, ayat 24, dan Al-Baqarah ayat 236. Contohnya di ayat tersebut. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Kak, apa ketetapan benda yang layak menjadi mahar menurut kesepakatannya para fuqaha? Benda-benda yang menurut para fuqaha itu ada emas, perak, uang, takaran, timbangan, uang kertas, dan lain-lain. Pokoknya jadi apa aja yang bisa dijadikan uang itu bisa untuk dijadikan mahar. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak. Apa pendapat Asy-Syairazi tentang benda yang layak menjadi mahar beserta dalilnya yang Kak Jihan tahu? Jadi kalau menurut Asy-Syairazi itu segala sesuatu yang bermanfaat itu bisa dijadikan sebagai mahar. Jadi kayak misalkan pengajaran Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai mahar. Nah, dalilnya itu ada di surat Al-Qisas ayat 27. Yang artinya itu engkau sengaja dinikahkan dengan salah satu dari kedua orang putriku agar dengan engkau mau mengabdikan diri engkau kepada aku bekerja selama 8 tahun gitu contohnya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak. Apa saja syarat disahkannya sesuatu menjadi mahar menurut ahli fikih? Menurut ahli fikih yang Kak Jian tahu, apa saja syarat disahkannya sesuatu menjadi mahar? Kalau menurut ahli fikih itu ada menurut Imam Syafi'i ya, sesuatu yang dijadikan mahar itu mempunyai nilai dan bisa diserah terimakan. Jadi apa aja barang-barang yang punya nilai material dan bisa diserah terimakan itu sah menjadi syarat mahar gitu. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak nih, apa sih yang dimaksud dengan mahar musamma yang kajian tahu tuh? Jadi kalau mahar musamma itu mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalkan maharnya sedikit nih, tapi kedua belah pihak itu sama-sama menyetujui gitu dan nggak apa-apa mengiyakan. Nah itu disebut mahar musamma. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak, apa yang dimaksud mahar tersembunyi dan terbuka? Apa tuh Kak maksudnya? Jadi kalau mahar tersembunyi itu dia nggak diumumin di banyak orang. Jadi hanya kedua mempelai aja yang tahu dan keluarganya. Sedangkan kalau mahar terbuka itu diumumkan pada saat akad pernikahan. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih Kak. Apa yang dimaksud dengan mahar yang sepadan menurut kajian? Mahar sepadan itu mahar misil ya. Jadi kayak yang tadi loh, misalkan dia udah berhubungan terus minta cerai, nah itu harus ada mahar misilnya. Jadi harus ada pengganti rugian gitu atas apa yang udah dilakuin gitu dari pihak laki-lakinya. Nih, pertanyaan berikutnya nih Kak. Apa aja sih kondisi yang mewajibkan adanya mahar sepadan atau mahar misil yang tadi Kak Jihan udah jelasin itu? Jadi ada kondisinya itu pas udah pernikahan. Kemudian dia udah berhubungan. Nah itu terus abis itu hulu. Misalkan hulunya itu bisa dari cewek ya. Terus meralat dari persaksian dan persusuan. Nah, di keempat kondisi itu yang mewajibkan adanya mahar misil gitu atau kesepadanan mahar. Oke, aku mau nanya lagi nih Kak nih. Jelaskan apa itu mahar tunai dan kredit menurut bahasanya kajian. Kalau mahar tunai itu mahar yang udah, kalau misalkan bahasa sekarang tuh kayak udah lunas gitu maharnya. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama pihak lain. Sedangkan kalau yang belum tunai itu yang belum diberikan kepada pihak perempuannya gitu. Jadi setelah menikah dia belum memberikan mahar itu. Nah itu yang disebut dengan mahar kredit atau non tunai gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, pertanyaan selanjutnya itu apa maksud kekuatan dan pengaruh mahar? Apa tuh Kak maksudnya?
Jadi maksudnya itu adalah hal-hal yang memperkuat sehingga tidak ada pengaruh pengurangan dan pengguguran dari mahar tersebut. Gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya nih Kak. Apa ukuran mahar menurut fuqaha yang Kak Jihan tahu? Kalau ukuran mahar menurut fuqaha itu tergantung dengan kesanggupan dari si prianya. Jadi nggak mesti yang berharga, tapi sesuai kesanggupannya aja gitu. Misalkan sanggupnya memberikan manfaat atau apa yang bisa dijadikan apa ya, pokoknya yang bisa ada pertanggungjawabannya untuk diserah terimakan gitu. Nih kan sejauh ini kan Kak Jihan udah belajar mengetahuilah tentang mahar nih. Nah dari yang telah kajian pelajari nih berapa sih Kak ukuran mahar menurut ulama Malikiyah? Jadi kalau menurut ulama Malikiyah itu minimal 1/4 dinar emas atau per 3 dirham perak atau 3 dirham perak. Oke. Selanjutnya nih Kak, benda apa aja sih Kak yang layak buat dijadikan mahar menurut para fuqaha? Itu yang layak itu emas, perak, timbangan, dan segala sesuatu yang bersifatnya material gitu dan bisa diuangkan. Oke, selanjutnya nih Kak, coba Kak Jihan sebutkan menurut ulama Hanafiyah pada kondisi apa aja sih mahar itu terbuka dan tertutup itu dibagi? Oh, jadi itu ada dua keadaan. Yang pertama tuh misalkan dia udah akad nih, tapi pas di akadnya dia bilang 1.000 misalkan ya. Padahal aslinya tuh 2.000 gitu. Tapi dia bilangnya 1.000. Nah, itu kondisi seperti itu termasuk mahar yang tertutup gitu. Terus ada yang kondisi yang kedua itu misalkan kedua pasangannya ini bilangnya 2.000 padahal aslinya 1.000 karena mereka ingin terkenal gitu karena maharnya banyak. Nah, ini juga nggak boleh gitu. Ini juga termasuk mahar yang tertutup gitu. Oke, baik nih Kak, pertanyaan terakhirnya Kak. Nih pertanyaan yang Ya. terakhir itu sebutkan, coba kajian sebutkan dan jelaskan secara singkat aja hal-hal apa aja sih yang dapat mempengaruhi mahar dari yang udah kajian pelajari. Oh iya. Ada 3 hal yang dapat mempengaruhi mahar, yaitu yang pertama pengurangan dan penambahan mahar. Terus ada 2, yang kedua itu pengaruh separuh mahar. Yang ketiga itu pengurangan mahar secara sempurna. Jadi kan yang pertama itu pengurangan dan penambahan mahar. Kalau misalkan dari pihak laki-lakinya ini kaya dan dia mau suatu saat nih setelah menikah dia mau menambahkan maharnya, itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua itu pengaruh separuh mahar ya. Pengurangan separuh mahar itu dikarenakan alasan yang ini loh, bisa jadi mengetahui aib. Nah, itu dikurangin maharnya bisa. Kemudian yang ketiga itu pengurangan mahar secara sempurna. Misalkan dia belum berhubungan terus udah tahu nih aibnya dan mau bercerai, nah itu bisa diambil secara sepenuhnya maharnya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Jihan atas waktunya. Mungkin cukup sekian aja dulu wawancara hari ini. Semoga apa yang tadi kita bahas ini bermanfaat. Terima kasih banyak Kak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Jihan. Waalaikumsalam.